Dan tiba-tiba ada surat undangan melalui WhatsApp ke saya, dan ternyata itu atas nama si siapa itu namanya Tengku Kori itu, ya Tengku Kori itu dengan Kiai Fatah, Wafi dan Firman gitu kan, untuk berdebat. Oke, saya bilang silahkan kalau mau berdebat, kita debat secara offline ya. Gitu. Si Kori ini dia itu naik ke room saya menggunakan akun orang lain gitu kan. Dia bilang, Hasan gitu kan, kalau kamu berani berdebat dengan saya kasih uang 5 juta sampai 10 juta kayak gitu. Nah, saya bilang gitu kan, enggak perlu kamu nawar-nawarin saya uang 5 juta sampai 10 juta. Simpan aja buat kamu, jadikan itu uang saku keberangkatan kamu dari Bekasi ke Cilacap. Gitu. Nah, tiba-tiba ada informasi dari orang lain bahwasanya Teguh Kori itu minta undangan resmi sekaligus uang akomodasi 15 juta. Nah, ini kan lucu. Iya, Yang iya, iya. nantang dia, ya kan? Yang nantang dia, yang ditantang saya. Dia sempat menawarkan uang ke saya Iya, bilang iya. nggak usah, buat uang saku kamu aja untuk berangkat ke Cilacap. Iya, Lah kok iya. ke orang lain dia minta uang gitu loh. Saya mau tanya Gus, ini kira-kira untuk menanggapi Tengku Kori siap Gus ya untuk debat ini ke depan Gus, rencana yang akan dilaksanakan di Cilacap. Kalau yang sejauh ini kita dapat informasinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya 1000% Allah, siap Gus insya ya. Allah. Oh Oke. iya, kalau saya itu memang apa ya, eh, diskusi ilmiah atau perdebatan ilmiah itu memang saya senang gitu loh. Bukan Iya. apa namanya, bukan karena apa. Tapi memang ya kembali lagi saya sering sampaikan kan bahwasanya polemik nasab ini saya jadikan kesempatan untuk kita mempelajari dan mendalami tentang disiplin ilmu nasab gitu loh. Nah, apalagi adanya diskusi dan perdebatan di media sosial ya, yang kadang-kadang itu media sosial itu terkadang kita itu keterbatasan fasilitas ya di dalam menampilkan takbir-takbir gitu kan. Iya. Nah, sehingga kalau di offline ini malah lebih semangat saya. Kenapa? Karena kalau debat di offline ini tentunya kan ada peneliti ya toh, ada yang Iya. menyimak, ada yang menilai gitu kan ya, atau yang kita sebut dengan musoheh, muharrir gitu kan, dan juga moderatornya gitu kan ya. Iya. Nah, sehingga setiap kita berargumentasi, itu landasan argumentasinya kan harus ditampilkan Iya, betul. melalui layar dengan proyektor kan. Rektor. Sehingga semua auden di situ termasuk para alim ulama dan para tokoh akademisi itu akan melihat takbir yang digunakan ketika berargumentasi. Begitu. Nah, sehingga di situ ya harapan kami itu ya semua masyarakat wabil khusus yang hadir dan juga yang menonton melalui live nanti itu bisa memahami gitu loh. Mana yang sesuai dengan standar ilmiah, mana yang tidak gitu kan. Nah, karena selama ini kita bisa melihat kan perdebatan yang terjadi di ruang medsos itu, khususnya di TikTok yang sering ya, Iya. itu kan kadang-kadang mereka ini ketika memperdebatkan tentang polemik nasab ini, larinya kemana-mana. Lari ke ilmu sejarah lah, lari ke hadis, lari ke fikih gitu kan. Nah, padahal kita sama-sama tahu gitu loh. Likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu punya sumber rujukan tersendiri gitu loh. Artinya kalau kita sedang membicarakan ilmu nasab, maka sumber rujukannya harus melalui kitab-kitab nasab gitu loh. Ya kan? Iya. Adapun kitab-kitab yang lain seperti kitab hadis, sejarah dan lain sebagainya itu hanya sebagai data pendukung, bukan rujukan utama gitu loh. Nah, disinilah letaknya kenapa saya lebih senang itu kalau debat offline gitu loh dibandingkan online gitu. Iya. Nah, terkait tentang persiapan dari Kaisal ya, pemirsa ya, kemarin sudah kita spill tempat berdebat, tempat langsung yang berdebat ya, itu di Cilacap, di pesantrennya Kiai Salim, bahwasanya Ya, untuk tempatnya itu akan muat 10.000 orang. Nah, sehingga ya, persiapannya Kiai Salim tadi pagi telepon saya, ya, bahwasanya beliau itu akan mengerahkan seluruh apa namanya pengamanan ya dari TNI, Polri dan Banser. Kemudian beberapa dari akademisi-akademisi termasuk dari UGM
Unsur, dan dari UI. Segala semua jenis keilmuan gitu kan ya. Iya, Nah, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh dari luar iya, negeri, beliau juga sampaikan, seperti Malaysia juga nanti akan menghadiri dari iya, debat ini. Nah, ada satu syarat yang akan iya. disampaikan oleh Kiai Salim terkait tentang, kan kemarin pernah minta ongkos ya, Tengku Kori minta ongkos. Nah, Mm-mm. kemudian Kiai Salim akan membiayai ongkosnya kalau Tengku Kori mendapatkan surat referensi mengatasnamakan dari Robito Alawiyah, ya kan? Nah, kemudian Kiai Salim juga menyampaikan Oh, bahwasanya iya, karena iya. dihadiri oleh seluruh pemuka agama, seluruh lintas keilmuan, akademisi dan segala bidang, makanya akan diadakan seperti proper test Gus, untuk nahu sorofnya akan dites terlebih dahulu sehingga tidak Hmm. malu-maluin gitu kan. Nah, sejauh itu Gus, ininya apa namanya Iya, iya, persiapannya iya, gitu iya. kan. Iya, Nah, monggo Gus, silakan tangan iya, Gus. iya, 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 iya. Jadi begini, memang itu yang menjadi kendala dari pihak mereka gitu loh ya. Ya, Selama ini kan mereka itu selalu mem, apa namanya ya, memviralkan kalau bahasa teman-teman di TikTok itu koar-koar gitu ya, di media sosial gitu kan, mengajak debat, mengajak diskusi secara terbuka gitu kan. Padahal jauh sebelumnya kami sudah sering menyampaikan itu, tapi belum pernah ada tanggapan sama sekali, khususnya dari Maktab Daimi Robitul Alawiyah gitu loh. Kenapa? Karena yang harusnya berkompeten di bidang perdebatan nasab ini adalah pihak Maktab Daimi. Karena Maktab Daimi Robitul Alawiyah itu adalah lembaga yang melestarikan, mencatat, dan mengesahkan nasabnya para Ba'alawi itu. Artinya di situ kan para ahli nasab itu yang di situ tuh. ya, Para ahli nasab dari kalangan Ba'alawi. Nah, kenapa sampai detik ini ahli nasab dari kalangan Ba'alawi itu tidak pernah menyanggupi untuk berhadapan langsung imat gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba ada surat undangan melalui WhatsApp ke saya dan ternyata itu atas nama si siapa itu namanya Tengku Kori itu, ya. Tengku Kori itu dengan Kiai Fattah, Wafi dan Firman gitu kan untuk berdebat. Oke, saya bilang silahkan kalau mau berdebat, kita debat secara offline ya gitu. Nah, kemudian didengarlah oleh Kiai Salim. Lalu Kiai Salim memberikan solusi. Bagaimana kalau perdebatan itu di tempat saya saja, di pesantren saya, supaya tidak mencari-cari tempat lagi, mempercepat dan mempermudah lah gitu. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu ya, si Kori ini dia itu naik ke room saya menggunakan akun orang lain gitu kan. Dia bilang, Hasan gitu kan. Kalau kamu berani berdebat dengan saya kasih uang 5 juta sampai 10 juta katanya gitu. Nah, saya bilang gitu kan, enggak perlu kamu nawar-nawarin saya uang 5 juta sampai 10 juta. Simpan aja buat kamu, jadikan itu uang saku keberangkatan kamu dari Bekasi ke Cilacap gitu. Nah, yang kedua, ini enggak tahu siapa, tapi saya yakin dari grupnya mereka. Dia tapping di bawah, San, kalau ente berani debat sama si Kori, ane kasih mobil Pajero. Kembali lagi saya jawab, gini bang, mobil Pajeronya tuh dijual. Mobil Pajeronya dijual, uangnya kasih ke Kori buat uang saku berangkat ke Cilacap dari Bekasi gitu. Nah, tiba-tiba ada informasi dari orang lain bahwasanya Teguh Kori itu minta undangan resmi sekaligus uang akomodasi 15 juta. Nah, ini kan lucu. ya, Yang ya, ya nantang benar. dia, ya kan? Yang nantang dia, yang ditantang saya. Dia sempat menawarkan uang ke saya Iya, iya, bilang nggak usah, buat uang saku kamu aja untuk berangkat ke Cilacap. iya, Lah kok iya, ke orang lain dia minta uang gitu loh, gitu. Nah, secara logika kan gini Bang Charlie ya. iya, Dia itu kan rekam jejaknya kan beberapa minggu yang lalu itu kan menyebar di medsos ya, iya, terutama di YouTube lah ya. Ketika dia mengatakan di depan para Ba'alawi itu bahwasanya para Ba'alawi duduk saja, biar saya yang iya, menggadaikan nyawa saya.
Ya, Saya betul. akan memperjuangkan dengan nyawa saya untuk membela keabsahan nasab Ba'alawi, kan gitu. Maka saya katakan, para habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis aja. Biar kami dengan ilmu yang akan melawan mereka. Saya sebagaimana dulu, ketika saya membela tesis IMAT, saya rela mati. Kenapa saya sekarang mau membela kebenaran Ba'alawi, saya nggak rela mati? Bodoh saya. Masa seorang pejuang dari Bekasi ke Cilacap aja masih minta ongkos gitu loh. Ya kan? Kalau nyawanya saja mau dikorbankan untuk Ba'alawi, masa hanya untuk ongkos saja dia tidak bisa berkorban gitu loh. Betul, Kan betul. begitu. Itu uang yang Lah dikasih iya ke toh. Gus Hasan tuh dari dia minta 15 juta, Gus. Lah iya makanya Iya kan kan? lucu gitu loh. Sekarang gini, saya ditawarin uang 5 juta sampai 10 juta plus mobil Pajero. Iya kan? Ya, Nah, makanya saya bilang, sudah simpan saja uang 5 juta sampai 10 juta itu, ya kan? Dan jual mobil Pajero itu, uangnya kamu jadikan uang saku untuk berangkat ke Cilacap, gitu loh. Jangan kamu nawar-nawarin saya dengan uang itu, saya bilang gitu. ya, betul. Ya enggak tahu ya. Kalau saya sih siapa saja siap saya, ya kan? Ya, Nah, logikanya Bang Charlie, saya itu kan sendirian ya, menghadapi 4 orang, gitu loh. Saya tidak memberikan syarat apapun. Tidak, saya tidak memberikan syarat putus-putus Gus ya. apapun. Oke, kita debat secara offline. Ini kamu dengan saya. Kan yang ngotot banget pengen debat sama saya itu kan dia, bukan saya. Dengan para ahli nasabnya Maktab Daimi Robito Alawiyah, kan gitu loh. Ya, Iya kan? Nah, kalau saya itu, kalau bagi saya ya, nggak ada urgensinya berdebat dengan Kori itu. Bagi saya itu. Apa urgensinya? Wong Kori itu bukan Ba'alawi, ya toh? Dan ya, dia juga betul. bukan anggota Maktab Daimi, gitu loh. Sementara, yang kita perdebatkan ini kan nasabnya Ba'alawi. Ya, Iya kan? Nah, Kori kan bukan Ba'alawi, gitu loh. Nah, cuman karena dia itu begitu ngotot pengen debat dengan saya, oke, saya sanggupi, mari. Gitu. Kalau di online saya nggak bisa, Mbak Charlie. Bukan saya nggak berani ya, tapi kalau di online itu percuma. Sudah 3 tahun kita berdebat di online itu, gitu ya kan? ya, Dari betul. mulai dulu si Kori itu membela Kiai Imad sampai sekarang berbalik membela Ba'alawi, ya kan? Iya, betul. Gitu loh. Ya, Penjelasan dari Gus Hasan yang barusan kita simak terkait dengan bagaimana Gus Hasan tidak pernah gentar sedikit pun untuk menghadapi Pak Kori ketika menantang dirinya debat tentang nasab atau keabsahan nasab Ba'alawi. Dan yang lucu, cerita yang disampaikan oleh Gus Hasan ketika Kori itu minta uang akomodasi, uang transportasi terkait dengan ketika mau menghadiri acara debat antara dirinya dengan Gus Hasan. Tetapi pada saat yang sebelumnya, justru Kori mengatakan kepada Gus Hasan kalau dirinya akan berdebat dengan Gus Hasan dan akan memberikan hadiah uang tunai sebesar 5 juta sampai 10 juta kalau Gus Hasan berani berdebat dengan Pak Kori. Tapi justru ketika debat akan segera dilaksanakan, dekat-dekat ini Pak Kori dikabarkan meminta uang akomodasi sebesar 15 juta. Maka kata Gus Hasan, cukup uang yang 5 juta yang akan dikasih ke Gus Hasan itu simpan oleh Pak Kori, jadikan uang saku untuk bekal ketika mau menghadiri acara debat dengan Gus Hasan. Maka Gus Hasan menginginkan memang sejak dulu debat nasab dengan kalangan Ba'alawi terutama ataupun muhibbin daripada Ba'alawi secara offline. Kalau rantai emas bisa turun dari langit, makna dari langit kan dari sorga lah tentunya, ya. Nah, artinya uang makanan dari sorga aja bisa turun ke bumi, apalagi emas dari langit. Betul. Perkara Jadi kan mungkin. nggak dapat dipungkiri karomah itu. Cuman persoalannya
apakah riwayat itu benar muttasil riwayat sampai sahibul hikayat, apa cerita yang tidak bersambung sanad? Iya. Itu doang. Isra-nya ada. Pokoknya ada. Oke. Ya, maka ulama mengatakan yang tak percaya Isra itu yang tak percaya Isra itu kafir. Kalau tidak percaya Mi'raj itu fasik. Enggak. Entar dulu, jangan terlalu panjang. Entar dulu. Yang tidak percaya Mi'raj bi ghairi ilmin kufrun. Ya tetap kafir tanpa ilmu. Tapi kalau tidak percaya Mi'raj bi dalil, bi ilmihi, dengan ilmunya, fadallun mudillun. Ya kan? Ya. Oke, udah jelas. Jelas. Nah, terus masalah karomah tadi kaitannya gimana? Loh, karomah itu kan tidak masuk di akal, sama seperti Mi'raj. Kalau percaya dengan karomah itu adalah bagian daripada agama. Tidak percaya karomah itu bagian daripada kemurtadan, kufrun. Tidak percaya karomah. Nah, coba yang di bawah, yang tahu karomah Habib bisa ditiping di bawah. Ya, karomah Habib itu Bahas satu-satu. ya, dengarin, karomah, segala karomah Habib itu kan nggak ada yang masuk di akal. Memang karomah tidak bisa masuk akal. Kenapa ditimbangkan dengan akal? Ya kan bukan tempat timbangannya akal kadang masalah karomah. Sekarang ada Habib nurunin apa? Rantai emas misalkan. Ya kan? Betul. Nah, dari langit. Loh, apa yang menjadi kemustahilan? Itu mungkinat apa perkara yang mungkin, apa perkara yang mustahil? Perkara yang mungkin. Berarti kalau rantai emas bisa turun dari langit, makna dari langit kan dari sorga lah tentunya, ya. Ya. Nah, artinya uang makanan dari sorga aja bisa turun ke bumi, apalagi emas dari langit. Betul. Perkara Jadi mungkin. nggak dapat dipungkiri karomah itu. Cuman persoalannya, apakah riwayat itu benar muttasil riwayat sampai sahibul hikayat, apa cerita yang tidak bersambung sanad? Iya. Itu doang. Jadi kita mempercayai karomat yang mana sanad riwayatnya mutasil. Hasil. Kalau Kayak sanad ini. riwayatnya tidak mutasil, itu kita bisa mengklaim bahwa itu adalah khurafat. Iya, berarti harus diverifikasi. Verifikasi dulu kebenarannya secara sanad, gitu loh. Kalau tidak klarifikasi, ini bahaya nih. Nanti saya bilang. Kalau nanti misalkan Bang, saya bilang, kan? ceritanya misalkan ada gini, Gitu. sebentar, ya kan? Abu Bakar bin Salim begitu lahir dari perut maknya sampai dia meninggal dunia, itu libur malaikat pencatat kebaikan dan keburukan, ya kan? Ya. Nah, kita verifikasi apakah ini benar pengakuan kolaknya Abu Bakar bin Salim. Kalau dia berkata, dari mana dia tahu sementara dia masih kecil? Nah, dari mana dia bisa makrifat? Itu harus ada data yang kuat. Apa dasar dia diangkat wali sementara dia masih bayi? Kaidahnya dari mana? Gitu loh. Itu kalau Nabi itu sebelum. Sebentar, saya panjangkan dulu biar jelas. Nah, kalau tidak ada kaidah yang memperkuat, berarti itu dusta, cerita dusta, yang mana Abu Bakar bin Salim tidak pernah mengalami hal itu. Orang lain yang ngagul-ngagul. Jadi jangan menyalahkan Abu Bakar bin Salim. Salah kan yang ngarang berarti. Yang sengarang, cerita sumbernya, yang kemudian sumber itu ditulis oleh seorang Habib dalam kitabnya. Maka sebuah cerita karomat yang ditulis dalam sebuah kitab itu bukan memverifikasi kebenaran, tetapi memberi peluang bagi para pembaca agar pembaca mencari informasi apakah cerita ini benar atau tidak. Betul itu. Cuma kalau dahulu menulis hadis ini maudhu'. nanya malaikat susah Tengku. Gimana saya mau nanya malaikat? Malaikat, betulkah Anda berhenti mencatat dari kecil sampai wafatnya? Susah juga saya. Nggak susah. Kalau Tengku boleh bertanya, Tengku. Nggak susah. Ada wali Indonesia. Sebentar, Ami.
ada wali Indonesia yang mampu bicara sama malaikat. Mama Gupro itu. Bukan Mama Gupron. Namanya. Kiai Hasan Genggong. Ya, Kan gimana tuh riwayat ceritanya? Kiai Hasan Genggong mampu mencium keturunan Nabi dari baunya, karomahnya tuh, dan mampu berkomunikasi dengan malaikat maut. Katanya, kenapa kalian percaya dengan Kiai Hasan Genggong? Sementara ya ada lagi kisah cerita nih, cucunya Mbah Khalil Bangkalan dimimpiin oleh seorang perempuan berjima sama dia, katanya nih, benar apa enggak wallahu alam. Mimpi cucunya itu masuk dalam mimpi seorang perempuan, terjadi jima, wa ba'da dzalik hamil tuh perempuan. Ini bagaimana? Anak yang hamil itu lahir sampai sekarang katanya masih hidup. Bagaimana menghukumi anak itu? Anak halal apa anak haram? Bingung kan? Yang gitu-gitu saya anggap halu saja, Guru. Hah? Oke, ini saya mencerita kasus nyata ini. Kasus nyata. Nanti baru Tengku tolong jawab ya. Kalau misalnya ada seorang yang lompat dari gunung, misalnya jubahnya juga gak kotor, itu apakah karama atau keistiraj? Ya tergantung, kalau yang lompat tuh orang alim ya karomah. Kalau yang lompat itu model Imaduddin ya istijrat. Oke, makasih. Karena begini, saya terbuka ya. Saya di Ambon, ketika seorang menghina saya yakin saya tidak mungkin, saya tidak bersalah, saya buktikan begini. Saya pernah lompat, juga saya gak kotor, saya gak mati. Tapi saya yakin itu bukan karomah. Bisa saja emosi, bisa saya dilindungi oleh Allah SWT, bukan dari saya. Ya itu maunah kali, itu mah. Kalau bisa terbang gimana, Bib? Nah, coba kalau gak bisa percaya saya masih hidup. Orang bisa Ada yang terbang itu nggak heran. Heran, burung juga terbang, lalat terbang. Dah heran saya. Banyak Nggak heran, Allah Jaka yang Tingkir bisa terbang. burung bisa terbang, Iya. lalat bisa terbang. Apa yang menjadi pusing orang bisa terbang? Kami ini jadi burung. Kalau yang Nyamuk bisa terbang, itu berarti nyamuk iman, itu- nah itu baru. Kita mau ke langit, benar. Gimana? Apa yang mau ke langit kalau nggak ditahan bapaknya? Apa? Terbangnya sampai mau ke langit kalau nggak ditahan. Ngomong yang benar bang, ngomongnya jangan kayak orang malas. Kalau malas jangan ngomong deh, yang gerang di sini, bergerak suara. Ya, Tekan volume bang. kita kalau teriak-teriak salah. Kagak, kalau teriak menghina salah lah bang. Ayo coba. Enggak ngomong. Yang benar coba. Satu, Ini dua, tesisnya tiga. udah sampai mana nih Pak Kori? Tadi kamu nanyanya apa? Kok lagi berubah pertanyaan? Gue bingung. Ya, Jadi tadi pertanyaan belum tendensius. Coba yang pintar, ayo yang pintar gue ajarin pintar nih. Cara berpikir. Ya, ayo. Ayo. Satu lagi pertanyaan Kiai, masih orang banyak masih hidup. Di Maluku pernah ada orang yang jalan di atas air. Itu karama atau bukan? Air laut. Oh itu. Begini Ami. Saya pernah lihat ular jalan di atas air, bebek di atas air. Tapi ada orang yang Kuda aja bisa jalan di atas air. tapi tidak terus satu kali aja. Waktu terbalik dia berjalan. Begini Ami, dengerin dulu dah. Nah, ya. Aroma itu diberikan kepada orang yang saleh, yang takwa. Itu karoma. Kalau yang bukan orang yang takwa itu berkemungkinan ada Halu, cara. halu. Bisa maunah, bisa istidrat. Kalau istidrat, Kalau istirahat orang kafir tentu. orang kafir, orang ingkar agama, dukun, itu istidrat. Loh. Ya kita harus tanya dulu, harus cari tahu dulu yang jalan di atas air itu siapa. Imam usia dari 18 tahun hingga meninggal jadi imam di masjid. Siapa? Imam, gak perlu dibilang nama kan dilarang. Ada Habib Ali mengatakan jangan disebut namanya nanti jadi halu lah. Kalau dia Jadi orang saleh berarti karomah. saleh dia. Dia orang karomah berarti. Ya, ini Salah satu karomat karomah ini saya kan yang nggak dimiliki orang, Bang. Saya mau kasih tahu. Aku- Saya kasih tahu karomah saya.
Ya, saya itu kalau pingin sesuatu mata doang melihat jadi udah selesai. Misalkan saya pingin rumah. Nanya yang lain boleh kan nih? Yang kaitan dengan karomah. Mau nanya tesis tuh tuh Mardani mau nanya tesis yakin. Ayo, Dani ayo Bang. Mau nanya apa? Tesis udah sampai mana nih, Pak? Tuh kan. Saya tuh karomah tuh bisa baca pikiran. Padahal gak lihat muka. Asaf. Oke, lanjut. Lagi dicetak Mas, udah. Terus ada apa dengan tesis? Antitesis. Oh, jadi belum jadi nggak diperjualbelikan gitu. Diperjualbelikan. Nggak gratis. 1.001 mau beli. Itu belinya udah di atas Di 70 Gramedia. orang. Ya belinya disayang gimana dia? Ngapain nguntungin Gramedia? Lah, nggak gitu juga kok, Pak Tunggu. Kalau di Gramedia kan nanti kalau dicetaknya berulang-ulang kan alhamdulillah banyak. Ya, kalau di Gramedia kan nguntungin Gramedia Bang. Gimana takku mau di Gramedia atau enggak mah Bang? Ya nggak apa-apa sih. Nah kan biasanya Itu ada saran kalau sampai banyak peminatnya gitu maksudnya. antitesisnya keluar tolong ditandatangani basah ya, dengan tinta basah. Udah kembali ke laptop aja Bang, mau dibahas apa nih? Iya Bang. Lanjut karomahnya belum Gramedia tuntas. atau enggak, Maduh. Ya udah kalau mau aja kalau mau ada. Lanjut telepon. Beli enggak? Ini Tengku. Pijitannya. Bang Mardani mau beli enggak nih bukunya? Khalil itu Nah, kan belum jadi katanya. karomah itu tuh. Ya, dalam Gimana? satu Bang Khalil berarti Assalamualaikum. punya banyak karomah ya. Dalam satu riwayatnya, dalam satu ceritanya katanya Mbah Khalil bisa ngeliat Mekah di arah kiblat masjidnya. Ya terus? Nah itu salah satu karomah, bener tuh. Nah sekarang yang cerita itu siapa? Dari guru saya tentu. Ya terus guru kamu dapat infonya dari mana? Dapat ilmunya dari alumni Tebu Irang. Itu Siapa yang alumni itu namanya? ada guru saya tentu. Iya harus kita verifikasi dulu orangnya isi kok enggak gitu loh. Kalau yang misalkan dapat sanadnya dari guru kamu pendusta enggak? Enggak, Tukang bohong enggak? Guru saya Hafiz Quran. Iya Hafiz Quran kan belum tentu baik orang Hafiz Quran. Alirannya Nahdlatul Ulama tunggu. Hah? Ikut madhab ini Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Masih Emang ada Imam Syekh Muhammad Hashim Asy'ari itu mujtahid? Kok ngikut mazhab Syekh? maksudnya ikut mazhab Imam Syafi'i belajarnya Kiai Mas juga nyambung ke akidah Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Ki Imat itu juga bermazhab. Ya Imam beda lagi bang. Beda gimana? Beda-beda. Mana? Ki Imat itu. Dia mah orang kayak bener bang. Kalau Ki Imat itu kan yang menyadarkan dari itu. Ya Imat karamanya apa? Karamanya itu tukang dawer. Karomah beliau itu ngarang kitab. Ada yang ngambil dari Google juga. Mana kitabnya? Saya juga mau beli. Apakah karang kitab lalu duplik karangan orang lain ya? Enggak, sebentar dulu Ami, biar saya konfirmasi Lanjut dulu. karama lanjut tadi yang tadi Cibiring itu. Saya mau bicara soal karomah, boleh? Boleh, sebentar satu dulu Bang. Yang tadi yang Cibiring lanjut supaya kita bisa ini. Apa ini? Bang Ilham lanjut Bang Ilham. Iya, jadi tuh Mbah Khalil katanya pernah melihat Ka'bah itu dari tembok. Itu ada tembok bolong itu langsung menuju Ka'bah. Itu karomah apa bagaimana? Ya intinya ketika riwayat itu mutasil riwayatnya sikoh terpercaya yang menceritakannya ya kan berarti karomah kan Syekhuna Khalil Bangkalan ulama ahli ilmu orang saleh ya berarti ya karomah itu mah nggak bisa dibantah itu karomah. Kalau taku itu nggak ribet sama karomah. Asal orangnya jelas, soleh, alim,
terus sumbernya jelas, sudah. Ya, karomah itu tidak harus menunjukkan dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, bukan. Gimana dong? Kalau misal lanjut yang lain, mencari Kalau uang misalnya. Tengku Kori punya karoma ya. Saya kasih tahu nih karoma beliau. Karoma Tengku Kori itu membuat antitesis, itu karoma. Itu karoma, betul. Juga termasuk karoma, istiqomah di dalam beribadah itu juga karoma.